I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Hikmayani Musni, NIM 2101-12023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 metode pembuatan ransum. Yang pertama, metode coba-coba. Dan yang kedua, metode bujur sangkar. Dan yang ketiga, metode aljabar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, langsung saja kita ke metode trial and error atau metode coba-coba. Metode coba-coba yaitu mencoba berulang-ulang suatu susunan ransum, memahami jumlah bahan pakan, menyusun ransum dalam satu komposisi yang dapat mencapai target gizi yang diinginkan. Dapat menyusun ransum dari beberapa bahan pakan dan dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Contohnya, diketahui jagung TK-nya yaitu 8,25%. Untuk bahan pakan ini jumlahnya 0,42. Maka 0,42 dikali PK menghasilkan 3,465%. Nah, kalau energi metabolis yaitu jumlah bahan pakan dikalikan dengan kalori per kilogram yang terdapat dari literatur yang ada di internet. 0,42 dikali 3.370 menghasilkan 14.154. Nah, kalau dedak, jumlah bahan pakan dedak 0,33 dikali dengan PK yang sudah ditentukan tadi. 0,33 dikali 8,89 menghasilkan 2,9337%. Energi metabolis yaitu 0,33 dikali 1630 menghasilkan 537,9. Bungkil kedelai 0,15 jumlahnya, kemudian dikali dengan PK 37,64 menghasilkan 5,646%. Kemudian energi metabolis 0,15 dikali 2.240 menghasilkan 336. Kalau keongmas 0,10 dikali PK 44,45 sama dengan 4,445%. Energi metabolis 0,10 dikali 295,3 menghasilkan 2.995,3. Dari jumlah keseluruhan energi metabolisme atau kalori per kilogram yaitu 2.584,6. PK-nya total 16,5. Kalau jumlah ini memang mutlak harus 100%. Next. Yang kedua yaitu metode bujur sangkar. Untuk membuat pakan entok fase starter, protein kasar yang dibutuhkan maksimal 18%. Langsung kita bahas. Jagung 4,45 jumlahnya dan dedak 8,20%. Langsung di sini 18 PK yang dibutuhkan 18 dikurang dengan
bahan pakan dedak 8,20 menghasilkan 9,8. Kemudian jumlah pakan jagung 4,45 dikurang 18 menghasilkan 26,5. Untuk mencari selisih, kita kurangkan jumlah bahan pakan dedak dengan jumlah bahan pakan jagung menghasilkan 36,3. Jagung tadi menghasilkan 9,8. 9,8 dibagi 36 selisih 36,3 dikali 100 menghasilkan 27. Nah, untuk dedak 2,6 26,5 ya. Kemudian dibagi 36,3 selisihnya tadi dikalikan 100 menghasilkan 73. Maka cukup dengan 100%. Pembuktiannya yaitu jagung sama dengan 44,5 dikali dengan hasilnya 27/100 menghasilkan 12. Kemudian dedaknya ini jumlah bahan pakannya tadi 8,20 dikali dengan hasil 73/100 menghasilkan 6. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Artinya PK yang dibutuhkan ini tercukupi 18%. Oke, kita lanjut ke metode aljabar. Contoh soalnya yaitu buatlah ransum dengan menggunakan PK atau protein kasarnya 19% dan EM energi metabolis 2300 kalori per kilogram. Langsung kita bahas. Persamaan 1. Menggunakan variabel X ditambah Y ditambah Z harus mencukupi 100%. Anggap saja X adalah konsentrat, kemudian Y sama dengan jagung, dan Z adalah dedak. Persamaan PK 0,35X ditambah 0,86Y ditambah 136Z merupakan persamaan 2. Persamaan EM atau energi metabolis 29X ditambah 34,2Y ditambah 16,3Z menghasilkan atau yang sudah ditentukan tadi 2300. Ini merupakan persamaan 3. Kemudian kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. Persamaan 1. 0,35X ditambah 0,35Y ditambah 0,35Z. Mengapa demikian? Karena untuk menghilangkan X semuanya harus sama nilainya. Nah, ini sama dengan 35 dikarenakan 0,35 dikali 100 menghasilkan 35. Untuk persamaan 3-nya 0,35X ditambah 0,086Y tambah 0,136 yaitu 19 ini tadi PK-nya. Kemudian ini dikalikan dikurang ini untuk menghilangkan X.
kurang, ini sudah tidak ada. Kemudian Y-nya 0,35 Y dikurang 0,086 Y, yaitu 0,264 Y. Kemudian ini Z-nya 0,35 dikurang 0,13 menghasilkan 0,216 Z. Kemudian ini hasil pengurangannya. 35 kurang 19 sama dengan 16. Ini merupakan persamaan 4. Lanjut. Persamaan 1 29X. Ini persamaan 2. 29X ditambah 29Y ditambah 29Z. Seperti tadi, untuk menyamakan. Ini 2900 karena 29 dikali 100% sama dengan 2900. Kemudian ini 29X ditambah 34,2Y tambah 136Z sama dengan 2300. Ini adalah EM-nya, energi metabolis. Kemudian pengurangannya. Ini hasil pengurangan dari Y, nilai Y. Minus 5,2Y ditambah ini tadi pengurangan dari nilai Z 12,7Z. Nah, ini sendiri nilai dari pengurangan 2900 dikurang 2300. Ini persamaan 5. Mari kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4. Persamaan 4-nya tadi ini ya. Persamaan 4 kita pindahkan ke sini. 0,264Y ditambah 0,216Z sama dengan 16. Kemudian persamaan 5-nya 0,264Y ditambah 0,645Z sama dengan 30,4. Ini sebenarnya kita dapat dari 0,264 dibagi minus ini, yang minus tadi ini berubah menjadi positif. 0,264Y dibagi 5,2 dikali 12,7 menghasilkan ini 0,645Z. Kemudian ini sama dengan 30,4 karena 0,264 dibagi 5,2Y dikali 600 menghasilkan 30,4. Langsung dijumlah. Ini jumlah Z menghasilkan 0,861Z. Kemudian ini 46 didapat dari 16 ditambah 30,4. Ini penjumlahannya. Terus Z-nya kita dapat. Nah, ini pindah ruas kiri. Maka kita bagi. Hasil pembagiannya 53,8%.
Kemudian kita substitusi nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4 sama dengan tadi 0,264Y ditambah dengan ini 0,216 dikali hasilnya Z 53,8. Hasil 16. Ini kita turunkan ditambah ini hasil perkaliannya menghasilkan 11,6 dan 16 itu adalah hasil pengurangannya tadi. Kemudian 0,264Y ini menghasilkan 4,4. 264Y menghasilkan 4,4%. Sama 1. Kita mencari X. X ditambah 16,6 ditambah 53,8 sama dengan 100. Y sama dengan 100 dikurang 16,6 dikurang 53,8 menghasilkan X 29,6. Jadi konsentrat atau X-nya 29,6. Jagung atau variabel Y 16,6%. Dedaknya 53,8%. Maka ini dijumlahkan keseluruhan menghasilkan 100%. 100 gram. Oke, terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.